Oke, sekarang kita mau bahas yaitu tentang menentukan rumus empiris dan rumus molekul. Oke, nanti teman-teman pasti sering dengar kalau rumus empiris itu nanti disimbolkan dengan Re, sedangkan rumus molekul itu disimbolkan dengan Rm. Oke, kita langsung masuk soal aja ya. Senyawa dengan rumus empiris CH2 mempunyai Mr42. Tentukan rumus molekul senyawa tersebut. Oke, ini paling soalnya gampang dulu ya. Kita buat ya dari yang paling mudah agak susah terus yang susah gitu. Oke. Jadi rumus empirisnya kan tadi udah diketahui nih CH2. Berarti kalau untuk rumus molekulnya berarti CH2 dalam kurung X dong. Ya kan? Karena gini, rumus empiris itu adalah rumus yang paling sederhana. Sedangkan kalau rumus molekulnya itu adalah rumus yang benar-benar gitu loh. Jadi yang belum disederhanain itu yang rumus molekulnya. Jadi kalau rumus yang sederhananya adalah ini empirisnya adalah CH2, berarti rumus molekulnya berarti CH2 kita buat dalam kurung X gitu. Oke. Kita mau cari X-nya ini berapa? Yaitu caranya gini. MrCH2 dalam kurung X sama dengan tadi MR-nya berapa? 42 ya. Oke, berarti MrCH2 ini kita harus hitung berapa. Berarti di sini kan C-nya 1, berarti 12 AR-nya. Ditambah di sini ada 2 H-nya. Kalau H itu kan AR-nya 1 ya, berarti 2, berarti di sini dijumlahin adalah 14. Di sini 14 dalam kurung X sama dengan 42, berarti X-nya sama dengan 3. Oke, jadi rumus molekul senyawa tersebut adalah dalam kurung CH2 3 kali atau 3-nya dikalikan ke dalam. Oke, jadi rumus molekulnya adalah C3H6. Oke, ngerti kan? Gampang nih. Oke, lanjut lagi. Dalam 7,5 gram suatu hidrokarbon, senyawa C dan H. Jadi ingat ya, di sini 7,5 gram katanya hidrokarbon itu, di mana hidrokarbon itu terdiri dari unsur C dan H. Oke, terdapat 6 gram karbon. Jadi karbonnya udah diketahui nih 6 gram, berarti hanya bisa cari ya, berarti 7,5 dikurang 6, berarti dia 1,5. Oke, massa molekul relatifnya itu adalah 30. Oke, tentukan rumus empiris dan rumus molekulnya. Jadi kita disuruh cari Re sama Rm-nya. Kalau soal yang pertama tadi Re-nya udah ada ya, ini kedua-duanya belum ada, yang dekat ada baru massa. Oke, lagi-lagi teman-teman harus ingat kalau misalnya ada massa berarti kita harus cari mol. Benar. Perbandingan mol itu bisa sebagai perbandingan indeksnya. Oke, itu menentukan jumlah atomnya atau jumlah molekulnya. Oke, misalnya nih. CXHY tadi kan 7,5 gram nih. Berarti massa C-nya diketahui berarti 6 gram. Berarti hanya sama dengan 1,5. Oke, berarti kita buat perbandingannya, perbandingan molnya. Oke, berarti tadi hidrokarbon itu tersusun dari unsur C sama H. Berarti kita buat perbandingan mol C dan mol H. Berarti untuk hitung mol itu adalah massa per AR. Oke, masukin nilainya. Berarti kalau untuk C 6/12 berarti 0,5. Kalau H berarti 1,5 per 1. Oke, ini kan nilainya masih koma ya. Berarti ini, kalau misalnya untuk indeks suatu senyawa itu dia nggak pernah pakai koma, adalah bilangan bulat. Berarti ini kita harus sederhanakan. Oke, caranya yaitu dibagi dengan bilangan paling kecil. Ini 0,5, ini 1,5, berarti dibagi 0,5 ya. Berarti ini 1, terus 1,5 dibagi 0,5 berarti 3 dong. Ya kan? Berarti rumus empirisnya adalah CH3. Oke, udah ketemu ya rumus empirisnya ya. Oke, sekarang kita mau cari rumus molekulnya. Ya kan? Berarti ini nanti dalam kurung nih. Dalam kurung tadi MR-nya berapa? 30. Oke, berarti rumus molekulnya tadi berarti gini ya. CH3 dalam kurung X berarti MrCH3 dalam kurung X sama dengan 30. Kita hitung dulu nih MrCH3 ini berapa, ya kan? Ini MR-nya yaitu 15 dalam kurung X berarti ini sama dengan 30. Berarti kalau misalnya ini 30 bagi 15 berarti 2 ya. Oke, berarti rumus molekulnya itu adalah CH3 dalam kurung 2 atau C2H6. Oke, gampang? Oke, bisa. Next, soal yang ketiga. Tentukan rumus empiris senyawa dengan kandungan senyawa terdiri dari, kalau tadi ada massa, sekarang persentasenya.
Oke, di sini katanya ada unsur K, ada unsur krom, ada unsur oksigen. Oke, sisanya. Oke, ingat kalau dia persentase jumlah masanya, jumlah satu senyawa, berarti totalnya harus 100. Oke, ini K-nya diketahui, Cr-nya diketahui, sisanya adalah oksigen. Berarti tinggal dikurangin aja ya. Ininya dijumlahin, berarti 100 dikurang penjumlahan ini karena dia sisanya. Oke, jadi ini kan dalam bentuk persentase ya. Kalau misalnya kita kan mau cari perbandingan mol, berarti harus ada massa dong, ya kan? Berarti kita misalkan massa dari senyawa itu adalah 100 gram. Oke, jadi K-nya itu berarti 26,53% ya. Berarti 26,53% dikali 100 gram, berarti massanya adalah 26,53. Demikian juga untuk Cr, kita buat begitu ya, dikali 100 gram. Oke, persen O-nya kan tadi pengurangan ya, berarti 100 dikurang massa persentase yang ini, sehingga diperoleh 38,1 gram. Oke, cari massanya, itu dengan dikali 100 gram ya. Oke, setelah dapat massanya, baru kita buat seperti yang tadi, yaitu cari perbandingan molnya. Oke, jadi kita buat perbandingan mol K, Cr sama O, yaitu cari molnya, massa per AR, massa per AR. Oke, dapat nih. Hasil baginya 0,8, 0,8, 2,38. Oke, seperti yang tadi ya, untuk cari menyederhanakannya dibagi dengan bilangan paling kecil. Berarti ini 0,8 paling kecilnya dibagi dengan 0,8. Oke, sehingga diperoleh K dia 1, Cr-nya 1, O-nya 4. Berarti Re-nya adalah KCrO4. Oke. Oke, next lagi, soal yang terakhir, soal yang keempat. Suatu senyawa hidrokarbon, hidrokarbon lagi ya, CXHY, itu berbentuk gas, terdiri dari 80% massa karbonnya. Jadi di sini massa karbonnya 80%, otomatis nanti hanya berapa persen? 20%. Karena totalnya 100% ya. Tentukan rumus empiris senyawa tersebut jika diketahui massa 1 liter senyawanya, ingat ini diketahui dalam bentuk STP, adalah 1,34 gram. Tentukan rumus molekulnya. Jadi kita disuruh cari Re sama Rm, tapi ini lebih complicated lagi, lebih banyak lagi. Dan ini udah gabungan banyak rumus ini. Caranya sama aja, nggak usah pusing. Tadi kan totalnya harus 100% ya. Berarti itu sama aja dengan 100 gram ya. Sama seperti cara yang tadi, kita jadikan dia ke gram masanya supaya kita dapat cari molnya. Massa C-nya itu tadi 80% kadarnya, berarti 80 gram ya. H-nya yaitu 20%, berarti 20 gram. Berarti cari perbandingan molnya, sama seperti yang tadi. Cari molnya yaitu massa per AR, ya kan? Berarti 80 per 12 untuk C-nya. Kalau untuk H-nya berarti 20 per 1. Dapat perbandingannya yaitu 1 dibanding 3. Sehingga diperoleh rumus empirisnya adalah CH3. Next lagi, kan yang disuruh cari adalah rumus empiris sama rumus molekulnya. Untuk cari rumus molekulnya berarti kita harus cari MR-nya dulu dong, ya kan? Dan untuk cari MR-nya kita pakai data yang tadi. Diketahui katanya volumenya itu 1 liter dalam keadaan STP. Kalau udah diketahui 1 liter dalam STP, berarti kita dapat hitung mol dong, ya kan? Pakai rumus STP, yaitu mol CH3-nya, ini untuk rumus molekulnya ya, volume per volume STP. Berarti 1 liter dibagi volume STP kan 22,4 ya, berarti 1 dibagi 22,4 adalah 0,044 mol. Dapat molnya, tadi kan kita disuruh ngitung cari MR ya. Supaya dapat rumus molekulnya. MR-nya yaitu kan massa diketahui ya. Jadi kan mol sama dengan massa per MR, ya kan? Berarti untuk cari MR bisa dong. Berarti massa dibagi dengan mol. Berarti 1,34 dibagi 0,4 berarti MR-nya diperoleh 30. Setelah dapat nilai MR-nya, kita udah ketahui tadi Re-nya berapa, rumus empirisnya, berarti dapat rumus molekulnya dong, ya kan? Karena rumus molekul itu adalah CH3 dalam kurung X, gitu. Berarti MR CH3 dalam kurung X sama dengan 30, terus ini 12, hitung ini ya, dalam kurung 15X sama dengan 30, berarti X-nya sama dengan 2. Ganti ya X-nya itu jadi 2, berarti rumus molekul senyawanya itu adalah CH3 2 kali atau C2H6. Demikian dulu untuk menentukan rumus empiris dan rumus molekulnya ini. Teman-teman, saya yakin pasti bisa kalau teman-teman
sering latihan, sering mengerjakan soalnya. Jangan teman-teman cuma menghafal rumus karena itu nggak bakalan berguna. Oke, demikian dulu. Selamat belajar.